Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal muslimina wa khassana wa iyyakum bi an nakuna min ummati sayyidil mursalin. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warfa' li qadri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah. Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus segenap pengurus pembina Masjid Baitur Rahman Bang Raya dan para sepuh tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan insyaallah kebersamaan kita di pagi hari ini mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kaki yang kita tujukan ke masjid ini dicatat, diabadikan oleh Allah sebagai amal soleh kita yang nantinya kita harapkan akan menjadi bekal yang terbaik saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pagi ini di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, kita sama-sama luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan kajian-kajian seputar urusan agama kita, di mana di dalam kehidupan beragama kita tidak luput dari tiga poin ya, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau yang populer dengan hadis Jibril, ketika didatangi oleh malaikat Jibril yang bertanya tentang Islam, iman, ihsan dan juga tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya. Maka seorang mukmin, seorang muslim di dalam kesehariannya, ya, mulai dari akil balignya sampai detik ini di umurnya, patut kemudian bertanya sampai di mana nilai-nilai agama yang sudah dia dapatkan, yang dia raih. Ya. Karena inilah yang tentunya akan menjadi tolak ukur ya, kedudukan kita, pangkat kita saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana dengan keislaman kita, bagaimana dengan keimanan kita, dan bagaimana dengan ihsan kita. Islam seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, penekanannya lebih kepada aktivitas lahiriah. Ya, ini Islam diawali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yang dipertegaskan harus dinutuk, harus diucapkan. Ya, jadi seseorang tidak bisa dikatakan sebagai seorang muslim selama dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Artinya lahiriah, harus diperlihatkan, zahir. Ya, umirtu an uqatilan nas. Kata Rasulullah, aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia. Ya, artinya mendakwahi mereka dengan kelembutan sampai kepada titik harus memberikan penjelasan kepada mereka tentang nilai-nilai Islam yang mereka patut taati, sampai mereka kemudian mengucapkan yashhadu, sampai mereka bersyahadat, berkesaksian bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lahiriah, zahir. Ya. Maka ketika ada seorang sahabat yang berhadapan dengan musuh di satu medan peperangan, dan ketika musuh tersebut sudah dalam keadaan terpojok, sang sahabat ini tinggal mengayunkan pedang saja. Maka tiba-tiba musuh ini mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, sahabat ini karena sudah kadung mengayunkan ke pedang, maka tetap dia ayunkan pedangnya dan dia tebas tubuh orang tersebut sampai kemudian meninggal. Peristiwa ini mengundang kericuhan di kalangan para sahabat, kontroversi. Ada yang mengatakan ini sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, ada yang mengatakan wah ini dia pura-pura, kenapa tadi dia berperang? Ya, sudah dalam keadaan terpojok baru dia kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka sampailah berita ini kepada Rasulullah. Ketika sampai kepada Rasulullah, dipanggil sahabat
yang dimaksud yang dalam riwayat itu namanya Sayyidina Usamah bin Zaid. Hibbi Rasulillah. Ayahnya orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah, Zaid bin Harithah. Ya, dan anaknya pun juga demikian, sangat dicintai oleh Rasulullah. Tapi ketika berbicara masalah hukum, Rasulullah dengan tegas menyatakan, "Ataqtulu rajulan, apakah engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat?" Maka sahabat ini berkilah, "Ya Rasulullah, dia mengucapkannya karena takut dengan pedangku." Ya, bukan karena memang keyakinan yang datang dalam hati. Dia jawab pertanyaan ini dengan penuh percaya diri. Ya, aku bunuh dia karena aku lihat gelagatnya dia ucapkan itu karena apa? Karena dia takut dengan pedangku. Namun yang mengagetkan apa jawaban Rasulullah? Ya, beliau mengatakan, "Apakah ala syakakta qalbah? Apa engkau begitu yakin? Engkau telah belah hatinya, engkau telah dalami hatinya bahwa dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu karena takut dengan pedangmu?" Nah, di sini sahabat ini tersentak. Belum sempat dia menjawab, Rasulullah pertanyakan lagi, "Ala syakakta qalbah? Apa betul engkau tahu isi hatinya sehingga engkau mengambil kesimpulan bahwa dia ucapkan 2 kalimat syahadat tersebut karena takut dengan pedangmu?" Dari kepercayaan diri yang kuat, ketika ditanya, diulang oleh Rasulullah SAW pertanyaan tersebut, maka sahabat ini kemudian mencium, ya, sampai akhirnya dia keluar dari majelis Rasulullah SAW, ya, dalam keadaan menyesal dengan penyesalan yang sangat dalam, seraya mengatakan, "Andai kata aku baru masuk Islam hari ini, sehingga dosa-dosaku yang sebelumnya diampuni oleh Allah." Ya, maka dari sini para ulama mengatakan, kalau berbicara tentang keislaman, kita tidak boleh kemudian menilai orang itu, ya, terlalu dalam. Cukup secara lahiriah saja sudah selesai. Mengenai dia ingkar, mengenai dalam hatinya ada kemunafikan, ada kekufuran, dia berpura-pura, oh itu bukan wilayah kita. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah yang kemudian nanti memberikan keputusan untuk dia. Ya, maka tadi saya katakan kalau berbicara tentang Islam, berbicara tentang hal yang bersifat lahiriah. Ya, ucapkan 2 kalimat syahadat, melakukan sholat, berpuasa, kemudian tunaikan ibadah haji dan mengeluarkan zakat. Ini wajib. Maka keislaman seseorang dinilai dari dia melaksanakan hal ini. Nah, maka untuk level yang paling rendah di dalam derajat agama kita adalah mengamalkan semua rukun Islam secara lahiriah, tentunya sesuai dengan tuntunan, ya, dan juga ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, kalau orang sudah sholat, dia sudah puasa, ya sudah, dia muslim. Tidak usah dicecar lagi, oh dia tidak ikhlas, oh dia ria, oh itu bukan urusan kita. Ya, dia pura-pura saja, dia mau coba ambil kepentingan di dalam agama, tidak bisa. Bahkan Rasulullah SAW ketika melihat perilaku orang-orang munafik di kota Madinah, ya, yang menampilkan senyum, yang menampilkan dukungan di depan Rasulullah, tapi di belakang mereka ngedumel, di belakang mereka kemudian memprovokasi, para sahabat geram. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita perangi? Jangan, kata Rasulullah. Ya, nanti apa kata orang? Rasulullah, aku Muhammad membunuh, ya, memerangi orang-orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada. Maka dalam sejarah tidak ada pernah eksekusi terhadap yang namanya orang-orang munafik. Allah yang langsung kemudian menangani mereka. Ya, ini bicara tentang Islam. Kemudian yang kedua berbicara tentang iman. Kalau iman berbicara tentang ma'rifat, bicara tentang keyakinan, ya, bicara tentang bagaimana kita meyakini, ya, secara kuat tentang
hal-hal yang pokok mendasar di dalam agama kita yang tidak boleh kita abaikan. Keyakinan itu harus ada, tidak boleh digoyangkan. Islam dan iman ini juga tentunya harus selaras, karena dia akan semakin memperteguh ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya, jadi di saat kita sholat, kita mengatakan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah siapa? Ya, maka berbicara tentang iman, bicara tentang keyakinan yang harus diperkuat, dan tentunya keyakinan ini memerlukan bukti. Maka bicara tentang ilmu al-iman, ya bicara tentang al-burhan, bicara tentang dalil, berbicara tentang bukti yang memperkuat, ya, mengokohkan keyakinan kita. Ya, Allah ada, apa buktinya? Ya, apa buktinya Allah ada? Allah Maha mendengar, apa buktinya? Nah, ini konten ini semuanya dibahas di dalam ilmu iman. Nah, kalau Islam tadi, ya pembahasannya melahirkan produk ilmu fikih, ya, ilmu fikih. Nah, kalau iman bicaranya ilmu kalam atau ilmu tauhid atau ilmu akidah. Nah, iman ini akan kemudian berpengaruh kepada ibadah yang kita lakukan, ya. Nah, dan tentunya ketika berbicara tentang iman, perangkat yang digunakan adalah nalar kita, otak kita. Afala ta'qilun, ya, itu iman itu. Kita disuruh melihat penciptaan langit dan bumi, disuruh memikirkan bagaimana, ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kita disuruh melihat langit, ya, terbentang luas tanpa ada penyangganya. Bumi terbentang, kita disuruh melihat fenomena alam yang mungkin, ya, kalau kita, ya, tidak pernah berpikir, kita anggap biasa saja, satu hal yang biasa. Tapi ternyata kalau kita pikirkan dengan nalar kita akan ketemu, oh ini nggak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan. Maka akan lahirlah keyakinan bahwa semesta ini ada penciptanya. Ya, ini kaitannya dengan masalah iman, dan pokoknya adalah al-imanu billah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang iman ini disebut, ya, para ulama kemudian menyusunnya dalam ilmu tauhid atau ilmu akidah. Ya, kalau dulu di kalangan para ulama-ulama salaf disebut dengan ilmu kalam. Ya, karena dia terkait dengan mantik, dengan logika. Ya, memberdayakan akal. Kalau fikih tadi tidak, fikih kontennya adalah lahiriah kita. Dia hanya dari satu arah saja. Ya, terima syariat itu khitab, perintah dari Allah. Yang namanya perintah tidak ada kemudian dari dua arah, nggak ada tawar menawar. Ya, kita harus jalankan. Nah, tapi kalau logika berperan untuk berpikir, yang kemudian harus dicari jawabannya. Ya. Sampai di level ini pun masih belum cukup di dalam kehidupan beragama kita. Maka yang ketiga, yang utama adalah ilmu ihsan. Ya, perilaku kita, ya, sikap kita yang bertumpu dari Islam dan iman melahirkan ihsan. Jadi arahnya seperti itu. Ya, Islam, iman kuat, kemudian berpengaruh. Jadi kalau kita baca innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu lengkap tuh, kombinasi dari tiga rukun agama kita. Contohnya, sesungguhnya sholat yang merupakan praktek lahiriah dari keislaman, yang mana sholat tersebut dilakukan karena dasar iman kepada Allah, karena dasar iman kepada Allah, yakin kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan hanya sekedar menjalankannya tanpa dasar. Maka pasti dia akan berbuah. Buahnya apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar, berfungsi akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Itu fahsya wal munkar, itulah yang disebut dengan ihsannya. Ya, apa pengertian dari ihsan? Pengertian dari ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah,
Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika engkau ibadah kepada Allah, ya. Jadi ketika engkau ibadah kepada Allah. Jadi di dalam kata-kata ibadah kepada Allah di sini sejalan dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia semata-mata kecuali hanya untuk ibadah. Ya. Jadi kalau kita ditanya, Bapak masuk ke sebuah instansi, ngelamar di situ untuk apa? Untuk kerja. Maka eksistensi bapak di situ, ibu di situ umpamanya berada dalam satu perusahaan, ya, yang paling utama di situ tujuannya adalah untuk bekerja yang diberdayakan oleh perusahaan untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan, yang mana keuntungan itu kemudian dikembalikan juga kepada pekerja. Jadi kalau ada orang masuk ke sebuah perusahaan, ya, mayoritas aktivitasnya, kegiatannya hanya ngerumpi saja, ngobrol saja, tidak ada kaitan dengan pekerjaan, berarti dia bukan pekerja yang baik, ya. Karena dia dituntut masuk ke perusahaan itu, dia ngelamar pertama kali tujuannya adalah untuk bekerja, ya, bukan untuk yang lain, bukan untuk berdebat, bukan untuk berbantah-bantahan, bukan kemudian untuk mencari popularitas, tidak. Dia tahu bahwa dia di situ untuk bekerja, maka dia atur, ada jam kerja, ada jam istirahat, ya. Maka dia sudah punya komitmen, perusahaan menentukan dari jam 8 sampai jam 4 petang itu adalah hak perusahaan yang harus dia penuhi. Dia harus bekerja di situ. Aktivitas apapun harus ada kaitannya dengan pekerjaannya, ya. Nah, kita di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah, ya. Aktivitas kita di dunia ini semuanya untuk ibadah. Mulai kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya adalah ibadah. Ya. Mulai dari ibadah yang sifatnya mahdhah sampai ibadah yang sifatnya adat. Ibadah murni, ya, melalui simbol-simbol ibadah, sholat, baca Quran, berpuasa, ya, kemudian berzikir, datang ke masjid. Itu ibadah mahdhah namanya. Tapi ada lagi yang namanya ibadah yang terkait dengan aktivitas kita hari-hari, karena semua paket, ya, totalitas kita itu 1 kali 24 jam berpotensi nilai ibadah. Jadi kalau kita menghitung ibadah ini hanya dengan ibadah mahdhah, wah, kita bukan ahli ibadah yang baik, ya. Sama seperti orang jam kantornya jam 8 sampai jam 4, nah, dia cuma produktif hanya 1 jam, yang lainnya kemana? Nah, berarti dia bukan pekerja yang baik, ya. Maka semua aktivitas yang dilakukan harus bernuansa pekerjaan, ya, ketika dia berada di kantor, begitu. Nah, begitu juga dengan kita, ketika kita berada di dunia ini, dunia adalah tempat kita untuk ibadah, ya, selain ibadah-ibadah mahdhah. Karena kalau cuma hanya ibadah mahdhah saja, berapa banyak sholat kita? Coba kita hitung-hitung sholat kita ini. Jangan kemudian kita, oh, sholat saya sholat 5 waktu, sudah hebat betul. Kalau dihitung oleh Allah, dikalkulasikan oleh Allah, 1 kali 24 jam cuma sholat saja, umpamanya kita hitung sekali sholat 5-10 menit, taruh 5 sampai 10 menit, 5 kali sholat 50 menit, taruhlah 1 jam, yang 23 jamnya kemana? Jangankan dengan ibadah-ibadah, dibandingkan dengan tidur saja, ibadah sholat kita itu sudah tertutup, kalah. Tidur kita sampai, mungkin kalau kita sudah usia lanjut 4 jam, 5 jam, ya. Secara umum rata-rata orang tidur itu sampai 7-8, dibandingkan dengan sholat kita yang hanya 1 jam. Apakah nanti kemudian di hari kiamat kita mampu mendongakkan kepala dengan penuh kepercayaan diri mengatakan, aku sudah menunaikan ibadah di dunia? Malaikat tanya, berapa banyak ibadahmu, sholatmu 1 jam, berapa banyak tidurmu 8 jam, coba bandingkan, ya. Tapi ternyata Allah berhitungnya kepada kita tidak seperti itu. Allah jadikan totalitas kehidupan kita itu semuanya adalah ibadah. Sholat saja umpamanya, sholat itu tidak dihitung, ya, argo pahalanya, argo kewajibannya itu berjalan ketika kita mulai takbir. Bahkan dari semenjak kita keluar dari rumah, itu nilai ibadahnya sudah berjalan.
Ya, jadi tidak kosong kita jalan langkahkan kaki yang mungkin makan waktu 5-7 menit. Ya, jalan kaki semuanya dicatat oleh Allah, diabadikan oleh Allah. Langkah pertama menghapuskan dosa, langkah kedua mendapatkan nilai pahala, langkah ketiga meninggikan derajat kita terus. Karena itu orang yang pergi ke masjid dianjurkan setiap kali pergi ke masjid memilih jalan yang berbeda, di seberang sana, seberang sini, semua agar catatan pahalanya semakin banyak dan menjadi saksi. Dalam hadis yang lain disebutkan laziltum fis shalah man tadartumus shalah. Kalian dihitung ibadah salat selama kalian menunggu tibanya waktu salat. Ya. Duduk kita habis maghrib, selesai kita salat maghrib, mau nunggu pelaksanaan salat isya. Apa yang kita lakukan? Duduk iktikaf di masjid. Maka diamnya kita, menunggunya kita pelaksanaan salat isya itu semuanya dinilai ibadah. Maka orang-orang yang paham nilai-nilai ihsan pasti dia akan menganggap, pasti dia akan berkesimpulan saya ini semuanya ibadah. Ya. Nah, ibadah yang dia lakukan ya semuanya terangkum dan pos-pos untuk mengingatkannya itu adalah salat 5 waktu. Maka bahasanya ya sambil nunggu waktu salat, nah, maka dia beraktivitas lain. Ya. Dia cari nafkahnya pun juga ibadah. Ya. Bagaimana tidak, kata Rasulullah, satu suap yang engkau berikan kepada keluargamu itu dihitung nilai sedekah. Ibadah bukan ibadah. Berarti kita mencari rezeki untuk mendapatkan uang, dan uang itu kita belikan makanan untuk anak istri kita, itu semuanya dinilai pahala. Artinya apa? Ibadah. Begitu juga seorang istri di rumah ya membantu pekerjaan rumah, melayani suami, melayani anak, itu jangan dikira tidak ada nilai, bernilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka derajat ihsan adalah yang pertama ya, membangun mindset bahwa semua aktivitas kita, keberadaan kita di dunia ini adalah ibadah. Maka orang yang sudah sampai ke level ihsan, ya, Islam imannya sudah kuat, masuk ke level ihsan, melihat ya, bahwa semuanya ini mendapat pengawasan dari Allah. Dia merasa dirinya melihat Allah. Maksudnya merasa melihat Allah itu semua apapun yang dia lakukan, dia yakini ada yang menggerakkannya, ada yang memotorinya, ada yang menciptakannya. Baik ketika dia berhadapan dengan teman atau berhadapan dengan lawan. Ya, baik ketika ada orang yang memuji maupun ada orang yang memaki, karena dia tahu orang tersebut tidak akan mungkin bergerak memujinya kecuali yang menggerakkan mereka adalah Allah. Maka lahirlah kalimat alhamdulillah. Ya, dia bersyukur kepada Allah. Ada orang memuji dia, ada orang menyanjung dia. Ya, dia lihat pujian tersebut lahir dari orang. Siapa orang ini? Orang ini adalah hamba Allah. Dia tidak bergerak dengan sendirinya, dia diciptakan oleh Allah. Maka keluar pujian dari orang itu kepada dirinya tidak lain karena Allah yang menggerakkannya. Maka dia tidak kemudian merasa terikat dengan pujian tersebut. Yang dia ucapkan adalah alhamdulillah, bahwa yang patut dipuji itu sejatinya adalah Allah. Allah tutupi aib-aibnya sehingga yang dibuka adalah kebaikannya. Maka orang tersebut memuji dirinya, sejatinya orang itu sedang memuji kebaikan yang Allah tampilkan pada dirinya. Ya, coba yang ditampilkan adalah keburukan, mungkin orang itu akan mencela. Begitu juga ketika ada orang mencaci, ya, memprovokasi, menjatuhkan dirinya, maka dia kemudian melihat bahwa yang menggerakkan mereka adalah Allah. Ada kekurangan pada diri saya yang harus saya perbaiki. Maka inilah makna daripada al-ihsan. Anta'budallah, engkau memahami bahwa semuanya ini adalah ibadah, seolah engkau melihat Allah. Dan ketika engkau tidak mampu melihat Allah, yakini Allah memandangmu, Allah melihatmu. Nah, di dalam tataran al-ihsan, ya, para ulama kemudian membangun satu qawaid, satu rumusan, satu kaidah yang disebut dengan ilmu ihsan. Ya, kalau di generasi awal disebut dengan ilmu tazkiyah. Ya, kemudian berubah istilah dengan ilmu tasawuf. Jadi hakikat tasawuf itu apa? Ad-dukhul ila khuluqin sani. Ketika orang sudah
mempunyai komitmen di dalam dirinya untuk mensucikan diri dari hal-hal yang tidak terpuji pada dirinya, dan mulai masuk ke perkara-perkara, ke amalia-amalia, perilaku-perilaku yang disukai oleh Allah. Ya. Jadi rangkaiannya tadi Bapak Ibu, Islam, iman, larinya ke ihsan. Nah, ini yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kalau hanya lahiriah ibadah saja dan kemudian mengklaim yakin dan makrifat saja, tidak didasari kemudian dihiasi dengan ihsan, maka kita perlu tahu iblis pun bisa melakukan hal yang sama. Ya, iblis itu sebelum dia jadi pembangkang, ya, makhluk yang durhaka, dia dikenal sebagai ahli ibadah, bahkan merupakan pimpinan, ya, para jin, ya, iblis ini pimpinannya. Disebutkan di dalam beberapa riwayat, ya, saking piawainya dia di dalam ibadah dan senioritas di dalam ibadah itu, dia sudah ribuan tahun ibadah sebelum diciptakan Nabi Adam. Dalam kitab Tarikh Dimashqi karya Al-Imam Ibnu Asakir disebutkan ada satu riwayat 1000 tahun, ada riwayat 2000 tahun. Tidak ada satu jengkal pun tanah di permukaan bumi ini terkecuali pernah digunakan oleh iblis untuk sujud kepada Allah. Jadi kalau bicara ibadah, wah, tidak usah dipertanyakan, ahli ibadah, ya. Apakah dia ibadah kosong tanpa keyakinan? Yakin dia Allah, kepada Allah dia yakin, ya, bahwa Allah Maha Pencipta, bahwa Allah ada. Nggak mungkin dia ibadah dengan kosong sampai ribuan tahun seperti itu, tidak, ya. Dan buktinya ketika dia diusir dari surga, masih tetap dia memelas minta kepada Allah karena yakin Allah yang menciptakan dirinya. Apa yang dia minta? Panjangkan umurku sampai hari kiamat, katanya, ya. Walaupun tujuan panjang umur itu supaya apa? Supaya bisa sebanyak-banyaknya menyeret anak cucu Adam sama-sama masuk neraka. Jadi sudah sampai pada posisi yang terpuruk, dilaknat oleh Allah, masih minta dia kepada Allah karena dia tahu, dia yakin yang maha memberi adalah Allah. Tapi sayang, seribu sayang, kalau kita ibaratkan Islamnya, imannya tidak kemudian sampai kepada titik ihsan, ya, tidak sampai kemudian kepada titik pembenahan ke dalam jiwa. Allah berfirman dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha. Jadi kesuksesan itu ditandai dengan apa? Kemampuan seseorang mensucikan jiwanya, ya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh, ya, terpuruk, sungguh hina orang yang kemudian menyia-nyiakan jiwanya. Iblis nggak sampai ke sana. Justru yang lahir dari ibadahnya kesombongan. Justru yang lahir dari ibadahnya, ya, sikap dengki. Yang lahir dari ibadahnya sikap ujub, bangga diri. Ya, itu yang lahir di dalam dirinya. Maka ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, wah, dia menolak dengan keras. Aba wastakbar, nggak mau dia. Wastakbar, ya, dan dia merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat. Siapa Adam? Lupa dia di situ bahwa yang ciptakan dia dan ciptakan Adam adalah zat yang sama, yaitu Allah. Tapi orang kalau sudah kotor jiwanya, ya, sudah keruh hatinya, ya, maka ibadah itu, ya, hanya sekedar simbol saja, tidak sampai berpengaruh, ya. Maka apa yang terjadi? Dia menolak. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jadilah dia kelompok orang-orang yang kafir. Ya Allah, dahsyat betul. Ahli ibadah tapi wa kana minal kafirin, tergolong orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar. Kenapa? Karena ibadahnya tidak sampai menyentuh hati, tidak membersihkan jiwa. Maka kita, Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita diberikan kekuatan taufik oleh Allah untuk ibadah, ringan langkah kaki kita untuk pergi ke masjid, mudah bagi kita untuk qiyamul lail, gampang bagi kita untuk baca Al-Quran, ya,
dan kita juga gemar untuk bersedekah, melakukan kebaikan, maka nikmat ini patut kita syukuri. Tapi jangan kemudian kita berhenti sampai di sana. Kita juga harus menilik dan melihat bagaimana dengan hati kita. Ya, apakah ibadah tersebut menumbuhkan kerendahan hati atau malah kemudian membuat kita semakin sombong? Apakah ibadah tersebut kemudian membuat kita semakin tawadhu, semakin dekat dengan Allah, atau justru kemudian ibadah itu kita jadikan alat untuk menghukumi orang lain, untuk memvonis orang lain. Ya, maka akan lahir dua. Ya, ada yang runtutannya ya naik ke runtutan iblis, ibadah tapi dia sombong, ibadah dia bangga diri, ibadah dia muncul sikap dengki, ya tidak mau berbagi kebaikan dengan orang. Atau ibadah yang kemudian mengerucut ya kepada teladan ahli ibadah, yang ibadahnya dia lakukan sebagai lambang syukur kepada Allah. Siapa dia? Rasulullah SAW, yang pernah ditegur oleh istrinya karena banyaknya sholat malamnya, lamanya sholat malamnya sampai kaki beliau bengkak. Rasulullah itu sampai kaki beliau bengkak saking lamanya beliau berdiri sholat malam itu. Ya, sampai Siti Aisyah menegur beliau, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini, ibadahmu sampai seperti ini, kenapa ya Rasulullah? Bukankah dosamu yang telah lalu dan akan datang sudah dapat jaminan diampuni oleh Allah? Maka apa jawab beliau? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah aku tidak menginginkan untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi tujuan ibadah beliau lebih mengekspresikan rasa syukur, bukan ingin dapat popularitas, bukan ingin mengatakan diri sebagai yang terbaik sehingga kemudian menganggap lemah, menganggap remeh orang lain. Karena kalau tidak, bahayanya nanti ke sebelah tuh. Sama seperti iblis. Iblis juga ibadah, tapi yang lahir adalah kesombongan, yang lahir adalah kebanggaan diri, ya, yang lahir adalah kedengkian, ya. Maka peran ilmu tasawuf adalah merapikan hal ini. Ya, jadi tasawuf itu merapikan hal-hal yang seperti ini. Bagaimana ketika kita mempelajari tasawuf, membaca diri, ya. Maka ilmu tasawuf itu kaitannya erat dengan muraqabah, selalu baca diri. Ya, setiap langkah ditujukan, tujuannya apa? Ketika dia berbicara, apa motifnya? Ketika dia takbir, dia sadari betul takbirnya hanya betul-betul hanya membesarkan Allah. Ya, maka tidak ada ruang bagi orang yang bertasawuf untuk kemudian merendahkan orang lain, untuk kemudian menganggap dirinya hebat, atau kemudian memvonis dengan begitu mudah orang masuk neraka dan lain sebagainya. Ya, ini yang dimaksud dengan ilmu tasawuf. Nah, kajian tentang ilmu tasawuf ini tentunya memerlukan cukup waktu, ya, yang tentunya secara bertahap harus sering kita dengarkan, ya, harus sering kita dengarkan, harus sering kita serap, dengan tujuan supaya nanti terpatri di dalam diri kita, sehingga ibadah yang kita lakukan tidak hanya sebatas ibadah lahiriah saja. Keyakinan kita tidak hanya sebatas keyakinan yang hanya bertumpu kepada akal saja, tetapi kesemuanya nanti ya tersentral kepada hati yang bersih. Inilah yang nanti dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran, ya. Dalam Al-Quran itu mengatakan, Allah menyatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti ukurannya orang selamat itu di akhirat, ya, yang bermanfaat itu bukan hartanya yang simbol dari kebanggaan, bukan pula anak-anaknya, bukan pula keturunannya, tapi orang yang datang kepada Allah dengan jiwa yang bersih. Ini yang tentunya kita harapkan, ya. Nah, mungkin ini sekedar prolog saja, pengantar, ya, kepada kita kesemuanya, dan menjadi bahan renungan buat kita. Maka tadi saya katakan, kalau kita sudah diberikan kekuatan taufik untuk memberdayakan jasmani kita ibadah kepada Allah, kita patut bersyukur kepada Allah. Tapi kita tidak boleh hanya berhenti sampai di sana. Ya, perjuangan belum selesai.
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ibadati Allah sampai datang kepadamu hal yang pasti, yaitu kematian. Artinya kita harus tingkatkan kualitas ibadah kita dengan kemudian menyoroti hati kita, menilik hati kita, muraqabah hati kita, sampai sejauh mana yang kita lakukan ini tujuannya adalah untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita kesemuanya dan menjadi bahan renungan untuk kita kesemuanya, dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini mendapat pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai satu keinginan yang kuat yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memperbaiki diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma hdina li ahsanil amali wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khairi wa anahum alaih waffiqna lil khairi wa inna alaih. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.